nih 1.350.000, kalau 4 juta lebih banyak. Nah, Ya. apa yang saya lakukan? Saya investasi itu nomor satu adalah investasi leher ke atas. Nah, betul. Jadi begitu terima duit, karena gini, timpang pendapatan di dalam buku saya Work Less and More ya, kebalik, work less kerjanya lebih sedikit tapi dapat duitnya lebih banyak, itu timpang pendapatan timbul karena dua hal saja, timpang pengetahuan sama timpang keberanian. Oh, oke. Timpang pengetahuan sama timpang keberanian. Dua doang. Anda nggak punya pengetahuan atau nggak punya keberanian. Berani tapi nggak tahu, jebles-jebles nabrak tembok, jedot, ginjal, baru tahu itu tembok gitu ya. Nah tapi sekarang, nah, kalau saya pribadi, saya pada waktu gaji 1.350.000, saya investasi itu saya bagi minimal 10%. Pada waktu itu saya 200.000. Saya sisihkan ke tempat yang aman. Yang nomor satu aman dulu, nggak begitu menguntungkan. Waktu itu saya patok di deposito aja. Deposito belum boleh pada waktu itu, minimal 1 juta atau berapa. Yang dikumpulin dulu, 200.000 kumpulin dulu. Setelah saya kumpulin, kemudian minimal 20% untuk cadangan. Sampai saya punya 6 bulan gaji saya. Jadi 200.000 saya gulung sampai minimal punya 6 bulan. If something happen, saya nggak ngambil yang 10% tadi. Tapi minimal lebih boleh. Nah, betul. Itu yang saya lakukan pertama kali. Jadi saya terima duit langsung sisihkan. Terus kemudian saya terus investasi. Investasi ke apa? Leher ke atas. Saya ikut AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia. Pada waktu itu pembicaranya Pak Herman Kartajaya, Pak Kavi Kurnia, Pak Andi Irawan, gitu, orang-orang dahsyat-dahsyat, sakti-sakti, Pak Mario Teguh pernah diundang, Ibu Sri Mulyani pernah saya undang. Akhirnya malah saya jadi ketua AMA-nya, ketua Asosiasi Manajemen Indonesia di Malang gitu ya. Nah, kita undang Pak Wimar Witolar pada waktu itu, terus kemudian Ibu Sri Adiningsih, Ibu Sri Mulyani juga pernah jadi. Tapi ketika itu saya mulai belajar, dan setiap pembicara itu saya meluangkan waktu lebih. Kalau pembicaranya pulang dari seminar, karena saya ketua amanya, saya traktir makan sampai malam. Misalnya Pak Hermawan Kartajaya, sampai jam 2 pagi mau lanjut. Dulu. Yang paling seru Pak Kavi Kurnia, yang dulu hero, terus kemudian Interbrand, yang konsultan juga, marketing yang dahsyat, sampai jam 3 pagi mau. Kalau Pak Mario Teguh itu jam 10 sudah bubar, ditunggu istrinya, ya wes. Pak Sudame itu, jadi saya selalu ekstra. Jadi punya guru yang hebat tadi, begitu jadi pembicara saya dampingin. Makan malam saya traktir, mau jahe panas, Pak, mau apa sampai jam 12 malam. Pak Sudame itu sampai jam 12 malam. Begitu ngobrol-ngobrol. Nah, begitu ngobrol-ngobrol, Pak Andi Irawan juga sampai malam juga, sampai jam 12 malam gitu ya. Misalnya ngobrol-ngobrol dengan mereka mulai tahu. Oh, ini orang ini punya ide luar biasa. Saya tahu pemikirannya beliaunya tahu pemikiran saya gitu ya. Terus termasuk pada waktu saya pindah ke Jakarta, ya, Pak Andi Irawan pada waktu itu ketua AMA di Jakarta, dia merangkap terus kemudian jadi ketua AMA Indonesia. Ketika mereka kan kosong, kemudian mau pemilihan. Pada pemilihan, Pak Tung aja yang jadi ketua. Tapi supaya adil, jadi saya 6 bulan supaya adil di survei, di angket. Saya menang 2 suara doang. Sama Pak Mindiarto, teman banget. Dia sudah aktif 12 tahun, saya menang cuma 2 suara. Pak Min, saya menang itu karena saya nyoblos saya sendiri, karena saya nyoblos Pak Min. Tapi kan Pak Irawan pernah saya tahu saya di ketua di AMA di Malang bagaimana. Malang dari negatif, jadi sampai surplus, sampai punya duit lumayan gitu ya. Jadi dia dan punya ide-ide yang luar biasa. Waktu itu saya sampaikan, mestinya AMA juga memberikan satu yang namanya penghargaan gitu ya, seperti penghargaan. Tapi ternyata Pak Andi mengambil idenya sendiri untuk dia, karena Pak Andi yang bisa, karena Anda punya biro surveinya. Ya, akhirnya jadi Indonesian Customer Satisfaction Indonesian Customer Satisfaction Award apa itu, karena dia bisa, saya tidak bisa karena dia di bidang penelitian toh. Maksudnya suka bisa berikan, tapi suka sama membuat dewan bisnis, membuat begini supaya kumpul. Jadi saya pribadi mulai bisnis itu karena bergabung sama bisnismen gitu ya. Jadi ya, kalau ditanya sama Pak Yesi ya, apa yang perlu dilakukan pertama kali kalau kita mau dengan gaji 4 juta tadi. Jadi minimal 10% dialokasi ke tempat yang aman dan menguntungkan gitu ya, minimal. Terus kemudian 2%, 800.000 untuk satu yang namanya untuk cadangan sampai punya 5 sampai 6 bulan gaji. Something happen, masih ada gaji yang bisa membuat kita bertahan. Nah, terus kemudian sisihkan uang juga untuk pendidikan, minimal 10% juga, minimal, lebih boleh. Ikut seminar, ikut asosiasi. Jadi gitu, seminar itu indahnya apa? Kita selain dapat ilmu, dapat kenalan.
Iya, Nah, saya kebetulan bentar Jeratok. Makanya waktu saya pindah ke Malang, dari Malang pindah ke Jakarta, langsung didukung. Yang dukung saya siapa? Pak Sudame, Pak Andi Irawan, jadi ketua-ketua pendiri zaman dulu mendukung. Oh ini aja jadi ketua. Tapi kan tetap disuruh pencoblosan. Nah, pada waktu saya ikut seminar dalam waktu 6 bulan, berarti ketemu cuma 6 kali doang. Sama Malang, saya di Jakarta 6 bulan. Terus pemilihan, saya kepilih. Karena pada waktu setiap seminar, saya bergaul. Nah ini penting. Jadi teman-teman, selain Anda terima duit, sisihkan untuk hari tua Anda, sisihkan untuk cadangan, untuk pendidikan, tapi lakukan untuk bergaul. Nah, bergaul. Pendidikan untuk bergaul. Bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita, yang mencerahkan kita. Nah saya bergaul dengan banyak orang. Dalam satu kali seminar di Jakarta, saya bisa dapat 80 kartu nama. Wow. Jadi sebelum langsung saya kenalan dulu. Pada waktu break makan, muter-muter tuh saya nggak pernah duduk makannya nanti aja sebentar doang langsung selesai. Kenalan saya tuh diseparingin. Saya pada waktu itu di Senior Vice President di liposhop.com pada waktu itu ini pertama. Oh mereka kenalan, oh ini siapa, dan begitu kenalan saya selalu tanya, Bapak yang punya. Ya betul. Dan saya tanya Bapak yang punya. Karena saya kepengen bergaul sama orang-orang yang punya perusahaan. Ya. Nah, begitu punya 27 perusahaan, kartu namanya begini. Wah, sekali waktu saya undang makan Pak ya, enaknya Senin atau enaknya Rabu atau Jumat, Rabu atau Sabtu. Oh gini aja, langsung ajak makan. Dari situ bergaul lebih dalam lagi. Kita pilih beberapa untuk ajak makan langsung. Jadi pada saya kenalan begitu banyaknya orang tadi, dan setiap seminar saya berusaha tanya. Siapa yang tanya? Saya atau bisa paringin, saya sebetulnya ini. Pertanyaan saya begini, kemudian oleh ke belakang, jadi mereka tahu saya. Jadi pada waktu selama 6 bulan itu saya selalu ikut aktif. Ketika ada outbound training sama, saya inisiatif. Jadi dibagi 4 orang, 4 kelompok, saya jadi ketuanya, 2 digabung, saya jadi ketuanya, 4 digabung, saya jadi ketuanya, begitu ya. Bahkan saya sempat mau dibajak loh. Gudang garam Surya Jaya Putih. Itu disebutkan gudang garam rokok yang terbesar di Indonesia. Nah tentu saja hampir saya mau. Itu kalau mau ya boleh naik helikopter lagi. Karena di Lipo Group kan saya boleh naik helikopter Senior Vice President. boleh naik nasi lagi, boleh naik gini lagi. Tapi dalam hal ini, ya akhirnya saya enggak, karena saya tidak merokok gitu ya. Tapi kok bisa mereka merokok? Karena mereka anggota AMA di asosiasi tadi. Mereka yang punya, wakil presiden direktur, ikut outbound training bareng saya, dia berkesan. Orang ini tukar kartu namanya polos, tidak ada isinya, tidak ada perusahaannya apa. Kalau saya tanya, Pak perusahaannya apa? Oh saya jual telur. Ternyata jualan telur Omega 3 itu saya pernah jasa ke pabriknya. Jadi yang ngasih konsultasi juga. Tapi dalam hal ini tadi, gunakan waktu Anda 4 juta, satu untuk bayar untuk hari tua Anda, yang kedua untuk cadangan, yang ketiga untuk pendidikan, yang keempat untuk bergaul orang-orang yang lebih hebat untuk Anda. Oke. Dan saya belajar banget sama Pak Tung. Pak Tung networknya luar biasa. Tahun saya ikut Pak Tung waktu TFT 2010, Pak Tung masih kurus sekali. Pak Tung ajak waktu itu partnernya Pak Tung sampai sekarang Pak Teguh Kinarto. Wah, orang yang top, luar biasa, dahsyat. Saya masih ada fotonya Pak Tung, satu panggung sama beliau karena berkat Pak Tung. Waduh, itu dahsyat banget. Nah, orang tuh suka bertanya, wah Pak Tung ini luar biasa banget. Networknya tuh sampai ke Pak Teguh Kinarto, ke Success Resources, kemana-mana. Itu strateginya gimana Pak? Bisa punya network yang luas seperti itu, dan itu kan mendukung juga supaya kita bisa work less and more gitu Pak. Ya, jadi strategi saya itu pada waktu bergaul ya. Jadi saya punya yang namanya elevator pitch, yang kemarin saya wawancara Mas Sandiaga Uno gitu ya, di dalam lift, ngomong sebentar langsung orangnya tertarik. Ketemu papasan, jalan sebentar, ini 12 detik. Jadi bukan hanya 1 menit 12 detik, mereka tertarik gitu ya. Jadi saya tuh punya strategi yang saya tulis di buku saya Life Revolution. Buku Life Revolution ini di bab 2 itu adalah salah satu ilmu yang paling penting dalam kehidupan. Bab 2 itu namanya MBBKM. M-nya bagaimana Anda menemukan. M-nya bagaimana Anda bisa bergaul dan mereka mau bergaul dengan kita. MB. Singkatannya gampang, membebek kamu gitu ya. Membebek kamu, ya betul. Membebek kamu. Membebek itu menemukan, kemudian bergaul supaya mereka mau bergaul dengan kita, kemudian supaya kita bisa belajar dari mereka mau ngajarin kita, kemudian supaya mereka mau kerjasama dengan kita, kemudian M-nya supaya kita bisa mempekerjakan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita. Siap. Itu yang sangat penting yang saya rangkum di buku Life Revolution ya. Cari buku Life Revolution di Tokopedia, di Gramedia.com, di mana-mana. Itu 100% saya sumbangkan itu income-nya di sana. Nah ini menemukan caranya bagaimana. Saya satu ikut tour mahal.
Oh, tur mahal. Oke. Nah, ada yang bilang, waduh Pak, setelah nabung, gimana nabung? Begitu ikut tur mahal, ya ketemunya sama-sama teman-teman yang miskin yang nabung juga. Ya, ketemu kamu lagi. Ya sudah, apa gitu ya. Jadi, ya, orangnya mau maju. Tapi begitu bergaul dengan orang-orang yang mahal ini tadi, ikut tur mahal, terus kemudian naik bisnis kelas. Saya sharing naik bisnis, tapi bisnis kelas itu please jangan datang terus tidur, nggak datangnya harus jangan mepet-mepet, datang lebih awal, masuk di eksekutif lounge dulu, bergaul, kenalan, sapa dulu. Betul. Sapa dulu, sapa. Usah banyak kenalan. Betul. Dulu pernah satu hari ada yang blackmail saya, meres gitu ya. Satu hari langsung ketahuan. Alamatnya mana, teleponnya mana, istrinya mana, apanya apa, saudaranya mana. Kok bisa? Ketua BIN temen. Langsung ketahuan sakit. Lu kok bisa? Kenanya di pesawat, naik bisnis kelas tadi gitu ya. Yang ketiga, ikut organisasi tadi. Anda menemukannya ikut organisasi. Ikut tur yang mahal. Terus kemudian yang kedua, naik bisnis kelas tapi datang 2 jam lebih awal dan bergaul dengan orangnya. Dan sama sebelah itu sapa, ngobrol. Ngobrol. Betul. Saya kenal sama kepala Densus 88, kenal sama direktur ini, pemilik ini, dari naik bisnis kelas tadi. Yang ketiga, ikut klub yang mahal. Kayak hari itu, saya ikut Rolls Royce Club. Nah itu ya bergaul sama orang-orang yang punya Rolls Royce semua, ya sudah. Nah, kalau mereka sudah punya Rolls Royce, ya mestinya kaya lah. Nggak tahu kaya dari utang, kaya apa, tapi jelas punya duit. Tapi yang jelas mereka, contohnya ketika saya bergaul dengan Rolls Royce Club, itu ketika mereka mengadakan tur misalnya, saya tuh baru pulang dari Eropa, dari Yunani, dari Turki, dari Istanbul, dari Santorini, dari Mykonos, bersama mana. Pulang saya dapat undangan, pergi ke Inggris, nonton pabriknya Rolls Royce. Saya bilang ikut, langsung ikut. Kapan lagi Anda tur ke London, Anda pergi ke Goodwood, itu kota Goodwood, nggak bisa Anda masuk ke pabriknya Rolls Royce. Dan bergaul dengan teman-teman yang punya Rolls Royce ini. Ya sudah ikut. Jadi yang ketiga ini ikut organisasi yang mahal. Lupa enak. Iurannya berapa itu Pak? Gitu ya. Gini kalau Lamborghini Club, Ferrari Club, Aston Martin Club itu 25 juta setahun. Kalau Rolls Royce Club 50 juta setahun. Ya nggak apa-apa itu kan biaya bergaul. Terus kalau mau helikopter Club 250 juta gitu ya. Waduh. Nah, tapi intinya itu tadi. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang sana dengan cara apa? Ikut klubnya. Lupa kalau nggak punya duit ikut klub gini bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Anda ikut klub, ikut Rotary Club, Asosiasi Manajemen Indonesia, pengusaha. Jadi asosiasi manajemen itu banyak pengusaha, walaupun banyak karyawan juga. Tapi kita bergaul dengan itu membuat hidup saya berubah bumi dan langit. Contoh, usaha Pak Tong pertama kali itu apa sih? Toko buku, Togamas. Ya, di Jogja. Lu kok bisa? Lah karena aktif di organisasi. Saya aktif di AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia. Dan pada waktu itu saya hobi baca buku. Saya datang toko buku di Malang, Togamas. Langsung, kok tokonya rame banget. Saya cari yang punya siapa ini? Oh Pak Johan, saya tanya yang punya. Oh ada Pak, baru di atas. Boleh ketemu? Boleh, tolong panggilin ketemu. Pak Johan, langsung saja. Oh iya Pak Tung, saya anggota AMA juga. Ternyata anggota saya. Jadi terkenal sudah. Saya cari ketua, enak juga. Ada ketua organisasi kelihatan. Terus saya ikut terus Pak Tung seminarnya. Oh iya. Tapi waktu itu saya bukan jadi pembicara, belajar proses dari guru-guru yang hebat. Terus kemudian langsung saya bilang, kenapa toko buku cuma satu? Do you know, Indonesia waktu itu 210 juta. Indonesia penduduknya 210 juta. Kenapa kok cuma toko buku cuma satu? Ayo buka lagi. Jawabannya, kita nggak punya modal. Tenang, kita carikan. Untungnya nggak ditanya. Caranya gitu ya. Karena sudah lebih pinter gitu ya. Iya. Betul. Pada waktu itu, karena saya sudah baca bukunya Robert Saki, Oktober tahun 1998, yang namanya judulnya Rich Dad Poor Dad, katanya fotokopian waktu itu dari MB. Ya, ini ikut MB, multi-level itu berani ditolak, itu super keren. Nah, terus yang saya lakukan waktu itu, kemudian, ayo buka, tapi nggak punya modal, saya inisiatif loh. Jadi ketika Anda mau ngajak kerjasama dengan orang yang lebih hebat, Anda inisiatif. Anda jangan ngilang. Sudah ada beberapa murid saya ngajak saya jadi pembicara, ketumpuk saya nyari siapa ya? WhatsApp saya ratusan. Nah dia nggak WA saya lagi, nggak muncul. Kalau Pak Yeskiel kan nggak langsung gini hubungi sampai cetakku. Ada orang yang
nggak aktif. Kalau nggak aktif kan susah. Betul. Harus aktif. Ya. Wah, mantap Patung. Ini udah 674, kayaknya bisa sampai 1000 nih Patung. Waduh, dahsyat banget. Yuk, Selama Pak. masih duitnya masih di saya nih, 1 juta. Screenshot tag Pak Tung Desa Waringin, tag saya supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan ilmunya. Ini baru satu ilmu networking naik 150 orang, dahsyat banget. Nah, Pak Tung, ini dahsyat banget ilmu-ilmunya bahwa kita harus networking luar biasa, dan Pak Tung juga sudah networking kan dahsyat banget ya. Dan saya dengar sekali work less and more ini wah dahsyat banget. Ada 24 video berdurasi 12 jam full ilmu. Nanti Bapak banyak banget tadi yang komen nanya ini work less and more seperti apa, work less and more seperti apa. Nanti terakhir baru saya akan jelasin ya supaya lebih dahsyat lagi. Nah, Bapak Ibu, Pak, nah setelah kita ketemu networking sama orang-orang ini akhirnya ketemu, apa yang harus kita lakukan dulu? Apakah minjem duit? Apakah minta gitu? Apakah gimana Pak Tung? Hari ini banyak banget yang minjem duit Pak Tung. Waduh, mau gadai apa? Waduh, ampun deh. Kalau menurut Pak Tung gimana? Hari ini saya baru minjemin saudara 1,2 M, minjemin teman 2 M hari ini doang, minjemin 3,2 M hari ini. Waduh. Hari ini doang, istri saya baru tanda tangan. Tapi gini, jadi ketika Anda mulai tadi toh, Anda mulai menemukan Anda di mana saja, ikut organisasi mahal, ikut seminar-seminar yang mahal juga. Saya ikut seminar itu. Waktu kok bisa kerjasama toh dengan Richard Tan dari Singapura, Jerome Tan dari Malaysia, bangun di Johor Baru, kok bisa toh gitu ya? Loh ya karena ikut seminar itu, ikut seminar-seminar di Singapura, jadi bergaul teman, jadi teman. Terus Pak Tung kok bisa ketemu dengan Oliver Tam, itu developer top yang di Brisbane begitu saja ketemu gitu ya, sama yang kesana nginep rumahnya, diajak ke Pulau Fraser Island, wah camping, wah dia nginep di rumah saya, istrinya datang di sini, project bareng di Tanjung Lesung pada waktu itu tidak sebelum diambil sama Java BK di ekspor listrik. Tapi kembali lagi, lu kok bisa tuh kerjasama dengan ikut seminar yang mahal-mahal itu, jadi bergaul dengan orang-orang dahsyat, jadi ketemu sama orang-orang yang sakti. Jangan ikut hanya di dalam negeri, di luar negeri. Setelah badai corona berlalu. Yes, Pak Tung, saya ada cerita luar biasa banget. Waktu tahun 2015 atau 16 saya lupa, waktu Robert Kiyosaki ke Singapura Pak Tung. Nah, ya terus waktu Robert Kiyosaki ke Singapura, Oktober, yes, saya ikut hadir. Yes, dan waktu itu bersyukur banget karena dia sudah warning kita bahwa akan ada krisis kan waktu itu. Betul. Nah, saya dari waktu itu prepare Pak Tung, bersyukur banget saya prepare, saya benar-benar hemat, nggak beli apa segala, jadi ketika masa seperti ini, akhirnya saya aman Pak Tung, ya luar biasa. Nah, saya ketemu satu pesawat sama Pak Herlambang, sama David Gan. Wah, dulu waktu kita masih belajar sama Pak Tung, waktu lagi di mentoring Pak Tung secara intensif. Loh, saya datang Pak Tung ke VVIP pakai ring warna hijau. Loh, saya lihat, kok Pak Herlambang sama Pak David Gan pakai warna kuning, beda sendiri. Saya tanya, itu apa? Oh, ini perwakilannya Pak Tung. Loh, kok beda? Aku hijau loh, udah VIP udah paling mentok, depan mentok loh aku loh, sama James B, sama siapa? Loh, ini yang hijau ini di mana nih? Yang kuning di mana? Apakah di panggung? Oh, bukan. Pak Tung itu investornya Success Resources juga. Waduh, event organizer terbesar di dunia, ternyata Pak Tung juga invest di sana sebagai investor. Waduh, dahsyat banget Pak. Keren banget. Itu sudah saya itu belum ya, jadi 36 ini. Itu kalimat tadi katanya belum saya juga. Betul ya. Waduh, dahsyat banget Pak. Jadi memang ketika kita datang ke seminar, ikut belajar ya, pembelajaran e-course, online course, beli buku, ikut seminar, itu menambah network kita juga gitu ya Pak Tung ya. Ya, jadi kita sungguh-sungguh tentu saja kita penting sekali menambah network itu dengan ikut seminar, terus kemudian meeting di hotel-hotel mahal itu jadi bergaul. Contohnya, saya ketemu dengan Ibu Mari Pangestu pertama kali itu di Hotel Mulia. Namanya dia sudah belum menjadi menteri sama sekali beliaunya. Masih aktif jadi dosen, jadi begini. Saya meeting di Hotel Mahal gitu ya. Itu meeting di Hotel Mahal di
dia. Beliaunya lewat, langsung saya bilang sama teman saya, tunggu ya, ada teman saya lewat. Begitu saya dampingi, seret. Dalam waktu 12 detik saya sudah dapat nomor teleponnya. Ini penting. Karena saya ngomong apa yang menjadi penting untuk dia, yang apa yang dia perlukan. Saya bilang, oh Bu, saya tunggu sebentar, saya ketua AMA, saya ketua sosial manajemen. Sekali waktu Ibu saya panggil jadi pembicara ya. Oh boleh tahu nomor teleponnya Bu. Langsung dapat 12 detik, langsung dapat nomor teleponnya. Karena beliau senang jadi pembicara. Kan itu, saya nomor telepon, saya mas Bu ya, tolong di save nama saya Tung Desem Waringin. TUNG biasa Bu. Oh iya langsung. Oke terima kasih Bu ya. Sama jalan nanti 1 kali 24 jam di kontak. Oh, oke. Tetap akrab kan. Kalau ketemu orang kaya atau ketemu orang sukses, satu ada 4 yang pantang. Satu nggak boleh minta utang. Nggak boleh minta utang. Yang kedua nggak boleh minta sumbangan. Yang ketiga nggak boleh minta kerjaan. Lalu terus gimana? Yang keempat yang paling parah, tiga-tiganya diminta langsung nggak boleh. Minta utang, sumbangan, kerjaan langsung nggak boleh. Nah terus supaya mereka mau bergaul dengan kita, caranya bagaimana? Yaitu caranya kita membantu kepentingannya mereka. Jadi awal-awal perhatiin. Kayak misalnya saya kemarin wawancara Sandiaga Uno, dilihat ya di IG saya yang wawancara Sandiaga Uno. Itu saya bongkar sampai detail, saya tahu cara teknik nanyanya supaya saya bisa belajar dari dia. Jadi saya bongkar yang detail. Pak kok bisa kerjasama dengan Pak Edwin Suryajaya? Iya. Oh, saya ketemu di rumahnya Pak William Suryajaya. Setiap Sabtu saya makan di sana. Lah, kok bisa setiap Sabtu makan sama Om William yang punya Astra? Saya juga mau tiap siang makan sama Mas Adi, mau. Jadi jawabannya gini. Saya pertama kali menawarkan jasa saya rekonstruksi karena Astra kan punya anak perusahaan banyak. Terus kemudian apakah boleh belajar sama Om William? Oh boleh no. Apakah boleh makan? Oh boleh makan, nanti aja setiap Sabtu saya ada kok buka untuk beberapa pengusaha, tapi tidak untuk kamu doang. Sip. Nah dari makan setiap Sabtu itu tadi Pak Edwin juga datang. Pertama kali begitu Pak Edwin datang, saya bantu dulu. Nah ini buat dia win, baru kita win. Gaul itu dulu. Saya tanya, Pak, pada waktu buka perusahaan tadi, karena itu kan kisahnya miskin toh dia jadi dipecat, duitnya habis sama orang tuanya setiap hari dikasih amplop 50.000 sama Ibu Minuno gitu. Sama Ibu Mami Ibu Minuno. Jadi dikasih amplop 50.000 untuk makan siang. Nah, terus ditolak berapa kali, puluhan kali, 20 kali lebih, berapa lama, 3 bulan. Sampai saya mau frustasi, saya dipanggil Papa saya, Pak Hengo itu, enggak, kamu harus tetap tangguh, jalan terus saja. Terus kantornya bekas salon, warnanya pink. Sama Rosan, saya Rosan juga pernah ngobrol. Nah saya tuh sangat ahli untuk bergaul dengan orang yang lebih sukses dan belajar dari mereka. Saya tahu cara menemukan, saya tahu supaya mereka senang bergaul. Cara bergaul itu gimana? Bantu mereka win, baru kita win. Contohnya, Mas Sandi pada waktu ketemu Pak Dahlan kan repot sekali. Repot sekali. Kemudian dia tungguin 3 jam, berapa jam. Setelah masuk di dalam lift, dia langsung elevator pitch. Membantu langsung orang, langsung senang bergaul. Sama saya sibuk sekali. Gak apa-apa Pak, saya ini kerjanya di restrukturisasi, saya mau bantu Bapak sepenuh hati. Gratis Pak, nggak perlu bayar ketika sukses Pak. Oh ya, boleh, ini tolong properti saya nih yang lagi berantakan, ini tolong ditangani. Oke, deal, langsung deal. Membayarnya pada waktu beres loh. Itu kita coba kirim protokol. Buat orang lain, jangan minta kerjaan. Boleh saya bantu Bapak? Boleh saya bantu Bapak lebih kaya. Ketika Anda ngomong boleh saya bantu Bapak lebih kaya, Anda kan ini. Jadi kalau Anda mau work less and more, salah satu ilmunya, cara cepat untuk menjadi kaya itu naik lift. Jadi kalau Anda naik tangga bisa sih untuk olahraga, tapi kalau tuh naik lift lah, naik elevator lah, naik. Jadi cara cepat itu gini loh. Ketika Anda sampai di Sabo kayak saya naik helikopter kemudian lihat ke bawah, wah dulu saya naik angkot yang untul-untulan gandulan bis di sini. Ini bis 213 Mercy jurusan Kampung Rambutan Sudirman, ini saya pernah ke kampung saya pernah naik ini bertahun-tahun gandulan bis. Nah, tapi sekali lagi, jika Anda mau cepat naik helikopter, naik private jet, kok bisa? Caranya gimana? Bergaul dengan orang-orang yang sukses. Nah, kalau orang mau bergaul dengan Anda bantu dia dulu. Boleh saya bantu Bapak? Kak David Gan, nempel saya. Boleh saya bantu Bapak? Itu 1 tahun nggak gajian sama sekali loh. Wow. Nah, ini kan sama Pak Dimas, saya 1 tahun nggak gajian.